setiap masjid musola yang sudah mengadakan yang namanya peringatan atau memperingati Maulid Nabi, jika tetap tawadu istiqomah setiap tahunnya dirayakan. Makanya kadang-kadang tuh kata merayakan, memang kata orang sebelah, kalau merayakan itu Pak, kadang-kadang di dalamnya belum tentu atau ngingetin, belum tentu di dalamnya ada memperingati atau peringatan. Yang nama merayakan ada duanya. Bisa jadi, maaf ini, ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam Maulid Nabi ini ada dua hukumnya Pak. Dia bisa sunnah, bisa juga haram. Contoh, ketika di alun-alun Jogja saat itu kan kayak masang panggung besar tuh Pak. Ini kisah beliau nih. Jadinya mauludan itu kayak nonton konser. Kayak nonton konser. Perempuan campur aduk dengan laki-laki di alun-alun itu. Ada yang pakai jilbab, ada yang tidak pakai jilbab. Baca sholawat, tabuannya koplo. Jadi yang para jamaah di bawah itu joget. Joget Pak, sama kayak joget dangdutan. Sambil ngipas-ngipas bendera dan sebagainya. Maka inilah yang ditakutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, yang tadinya sunnah kita cinta dengan Rasulullah, jadi haram hukumnya. Karena campur aduk di situ, ada perempuan, ada laki-laki sambil joget-joget. Kita kan baca salawat, iya salawat, tapi isinya kita tidak jago adabnya, tidak jago akhlak itu. Jika benar kita cinta dengan Rasulullah, ini Pak. Makanya orang sebelah itu dia khawatirkan niatnya kayak itu. Benar juga sebenarnya sih. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari dua versi. Jika ini jangan memujikan dengan sunnah, dibaca-bacakan mauludan, al-barzanji, kisah-kisah Rasulullah, silsilah Rasulullah dibacakan. Ada yang ngaji, kemudian ada yang tausiahnya di dalam isinya itu. Masya Allah. Makanya dengan memperingati itu diingatkan kita itu dengan Allah, diingatkan kita dengan para ulama. Jangan sampai buta sejarah Pak. Ini zaman hebat sekali ini. Anak-anak sekolah bi rukun Islam itu ada yang tidak tahu Pak. Rukun iman bi ada yang tidak tahu itu. Rukun Islam ketika ditanya ada berapa rukun iman? Tahu. Ketika ditanya cuma 3 yang tahu. Hebat zaman ini Pak, Masya Allah. Makanya kita dibuka, diingatkan anak-anak penerusan ini. Oh Rasulullah ini pada 2 bulan di kandungannya ayahnya meninggal. Dikasih tahu. Dari lahir sampai remaja, sampai diangkat jadi Rasul. Diceritakan. Kalau tidak kayak ini setiap tahunnya, ya setahun sekali barangkali. Kalau setiap bulan itu diceritakan enak Pak. Ya memang karena momennya setahun sekali di bulan Mauludan, di bulan Rabiul Awal. Ya memang momennya bagus di bulan Rabiul Awal. Ya sana di bulan Rajab ya silakan, tapi niatnya jangan memperingati Mauludan. Isra wal Mi'raj, dibuka lagi kisah Rasul. Para mubalik seperti itu. Di bulan-bulan lain silakan, ketika menyampaikan dakwanya kisahkan lagi, ceritakan sejarah Rasul. Anak-anak sekarang ini TikTok udah banyak Bu, udah tahu di mana tempat, hayu be. Masjid-masjid tempat bergoyang TikTok diupload di medsos. Ini anak-anak sekarang, Masya Allah. Ini yang kita takutkan. Wah hebat ini Bu, media gitu hebat ini. Bahkan bukan anak-anak remaja Bu, orang-orang tua itu kan ini. Wah banyak viral itu, viral banyak. Dalam masjid, hayu orang 4 sampai goyang-goyang. Ini Pak, tidak ada lagi rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bahkan ada yang lebih parah dari itu barangkali Pak, barangkali ada barangkali. Kalau sampai aurat diumbar, di share biar dapat like, komen banyak dan sebagainya. Wah, Masya Allah, ditonton ribuan orang. Fitnahnya terus, jariah buruknya terus ditonton. Masya Allah.
Summa na'udzubillah. Ini anak nangis gampang sekarang mah Pak, kata ibu-ibunya. Kasihkan HP, buka ini bisa Pak hanteng. Ini Pak, yang penting tenang Pak Ustadz, anak aku masak lancar, aku juga nyuci lancar, kasih ben HP lah. Ini Pak, tapi banyak sisi negatifnya. Ini Pak, kita mah ndak larang Pak, namanya zaman ini, ikuti zaman, ajari di zaman itu, jangan sampai kita buta. Tapi tetap pondasikan itu anak-anak, diri kita, akidah kita, keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, didik ilmu agamanya. Ini Pak, dahsyat sekali. Makanya kalau kita benar cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah SAW, surah Al-Imran ayat ke-31-nya, ini akan ditujukan di ayat ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika itu benar tidak kita cinta dengan Allah, dengan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, jika kamu umatmu cinta dengan aku, kata Allah. Oh Pak, berarti kalau umatnya cinta dengan Allah, berarti dia juga cinta dengan Rasulullah. Nah ini Pak, jadi cintanya jangan setengah-setengah. Sama Pak, kalau kita tuh masa-masa muda Pak Haji ya, kalau kita suka dengan orang itu, ya ada munafik ya Pak ya, pernah masa muda mungkin ya, pasti nak main ke rumahnya, apa yang dibawa Pak? Martabak mungkin ya, mungkin yo roti bakar. Dek, ibu tuh apa yang disuka tuh? Sate biasanya sate kambing. Ayo, karena rasa cinta kita ingin dekat dengan dia. Ini Pak, kalau sudah cinta otomatis artinya memancing gitu Pak, mancing ridhonya. Tapi ridhonya cinta kita yang baik. Itu suruh katakan. Maka Allah akan cinta, Allah juga akan sayang dengan kita Pak. Ini, maka jangan setengah-setengah cintanya, sayangnya dengan Allah, dengan Rasulullah. Jangan karena Allah cinta kembali dengan kita, karena Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Masya Allah Pak. Ini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaman wallahu a'lam kapan akan berakhir. Tapi yang paling terpenting adalah usia yang masih kita miliki saat ini sudah barang tentu, kata Rasulullah, tidak jauh-jauh dari usianya Rasulullah. Yang lebih dari 63 ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kita dengan Allah, usiamu udah 63 lebih, udah 70. Ayo dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bonus yang aku berikan. Namun kadang sebaliknya Pak, setan itu, iblis itu, Masya Allah godaannya. Masih muda dibisiin, mumpung masih muda lah, puas-puaslah dulu, KGB sudah tua baru kau tobat. Padahal kita tidak tahu ajal itu Pak. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya Pak, tak bisa nak dimaju, tak bisa nak dimundur. Jadi kalau jangan benar-benar tobat, jangan tunda-tunda lagi Pak. Karena usia kita tidak tahu besok. Mungkin balik dari ini Pak, dari masjid ini, Israel depan pintu, Assalamualaikum. Masya Allah. Ya, sudah depan pintu kita Pak. Mau bilang apa? Hari ini bisa kumpul bersama. Zuhur belum tentu ada jaminan Pak, belum tentu ada jaminan untuk berkumpul lagi di masjid ini. Jika lewat di masa zuhur, belum tentu di waktu asar kita berkumpul. Lewat di waktu asar, belum tentu bisa berkumpul di waktu maghrib berjamaah. Ini
Makanya kita hari inilah kehidupan kita yang sesungguhnya. Makanya umur kita tuh panjang layan kemarin daripada hari ini sama esok. Panjang kemarin. Hitung baik dari lahir misalnya 83, sekarang udah 38. Ya inilah usia yang panjang. Besok nggak tahu Pak. Ada yang 2 hari, ada yang seminggu mungkin. Karena lebih hari umur kita esok itu lebih pendek. Yang panjang kemarin, makanya esok lebih pendek. Bisa besok umur kita, bisa seminggu lagi, atau mungkin hari ini umur kita yang sebenarnya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sebagai untuk sama-sama mengingatkan kita tetap istiqomahnya kita apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Pak, walaupun sedikit kita punya ilmu, cuman ilmu itu berkah. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, sama-sama belajar Pak ya. Man arada dunya fa'ali bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'ali bi'ilmi, wa man aradahuma fa'ali bi'ilmi. Jika kamu ingin menghendaki kebahagiaan di dunia, maka wajib bagimu punya ilmu. Jika kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka wajib juga bagi kita untuk memiliki ilmu. Jika kamu ingin bahagia kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka wajib bagi kita untuk memiliki ilmu. Nah wajib Pak, penting ilmu itu. Walaupun sedikit, jangan malu untuk belajar. Sudah tua Pak Ustadz, aku banyak sibuknya. Sesibuk apa sih sebenarnya? Masa tidak sedikit ingat sama Allah? Bahkan kita lagi sibuk masih bisa balas SMS Pak ya, masih bisa buka Facebook, malam-malam sejam 2 jam YouTubean masih bisa nonton. Benar Pak ya? Kok 5 menit tidak sanggup? Masya Allah. Tuh. Allah nangis, Allah tidak nangis Pak, tidak nangis Allah. Karena apa ya? Buat kamu itulah modal kaget. Kamu tidak sholat, aku tidak rugi. Kamu tidak ngaji, Allah tidak rugi. Ya modalnya buat kita itulah Pak. Sudah Allah kasih ini lahannya, ayo garaplah. Tidak digarap ya udah Pak. Kita itulah yang tanggung risikonya. Makanya modal ilmu itu Pak ya. Yang terakhir selain ilmu yang kita miliki, mintalah cari ridho dengan kedua orang tua kita. Buat anak-anak remaja ya. Syekh Abdul Aziz Pak dikisahkan, beliau ini hari ibadah. Syekh Abdul Aziz ini Pak, sholatnya tidak pernah tinggal berdakwah. Di awal waktu berjamaah, sholat malamnya tidak pernah tinggal. Bahkan beliau itu digolongkan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah, malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menghampiri Syekh Abdul Aziz, lalu ngomonglah malaikat itu, wahai Tuan Syekh Abdul Aziz, percuma engkau sholat beribadah mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sudah mencatatkan namamu di Laul Mahfuz sebagai penghuni neraka. Apa Pak jawabnya Abdul Aziz? Wahai malaikat, jika benar Allah mencatatkan namaku di Laul Mahfuz sebagai penghuni neraka, maka aku ikhlas. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya pernah berkata, "Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun." Bukankah Allah pernah bilang Allah menciptakan jin manusia itu semata-mata untuk mengabdi, beribadah dengannya. Jadi jika Allah ridho aku masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, aku ridho. Tuh Pak, gara-gara ucapan itu, ucapan Abdul Aziz itu, malaikat ngadep Allah lagi. Diubah nama Abdul Aziz sama Allah sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ngadep lagi dengan Abdul Aziz. Wahai Tuan Syekh Abdul Aziz, aku njuk tahu lagi dengan kau, Allah sudah mengubah nama kau. Kok bisa? Karena ucapanmu yang ikhlas itulah Allah mengubah
engkau sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Pak Tuan Syekh Abdul Aziz ngomong, ya malaikat, apa Allah bisa ridho ngubah nama aku? Tadi kan penghuni neraka, ngapa kok jadi penghuni surga? Karena ucapanmu tadi. Lalu apa penyebabnya Allah murka mencatatkan namaku sebagai penghuni nerakanya? Lalu Pak, apa jawab malaikat tadi? Wahai Abdul Aziz, engkau ingatkah ketika usiamu 15 tahun? Ketika ibumu memanggilmu, Abdul Aziz, uji bahasa kita tuh Pak, Abdul Aziz, dijengoknya lah, lagi tidur Pak, Abdul Aziz tadi. Tapi Allah Maha tahu Pak, Abdul Aziz itu tidak tidur. Abdul Aziz itu tidak tidur Pak. Syekh Abdul Aziz tidak tidur, karena Allah Maha tahu. Pura-pura tidur bahasa kita Pak. Karena ibunya ingin memerintahkannya untuk memberikan sesuatu, tapi dia pura-pura tidur. Masya Allah Pak, nangis Abdul Aziz sampai tersungkur Pak. Cuma gara-gara itu Allah tidak ridho dengan Allah. Ibadah aku selama semasa hidup aku nih cuma penghuni neraka. Gara-gara itu Pak, ibunya manggil, aku pura-pura tidak mendengar. Lalu bagaimana dengan kita Pak? Dari usia 15 tahun sampai sekarang ini yang masih punya orang tua. Coba Pak, kita beribadah enak enteng dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam bangun tahajud, hajat, mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari 15 tahun sampai kita 38, 40, 50 tahun yang masih ada ibu kita. Pernahkah kita meneteskan air mata kedua orang tua kita Pak? Coba. Kalau kita merasa dari usia 15 tahun kita pernah menyakiti hati orang tua kita, meneteskan air mata orang tua kita Pak. Kalau dia masih hidup orang tua kita saat ini Pak, sujud mohon ampun dengan kedua orang tua kita. Sia-sia Pak ibadah kita. Ridallah biridul walidain wa suktullah fi suktil walidain. Masya Allah Pak. Jadi Allah nak ridho cak mano? Sholat kita tiap malam tepat waktu di awal waktu, tapi kita murka orang tua itu ada Pak dengan kita. Masya Allah, itu sekelas wali ibadah tidak pernah tinggal. Dengan kita ini Pak, yang masih bolong-bolong kadang-kadang sholat, yang masih galak kesiangan bangun subuhnya, yang masih galak menganggap kodok baiklah, kodok besok kodok di jamak belah, kebiasaan kadang-kadang. Inilah pentingnya ilmu itu Pak. Lihat berapa kilometer kita bisa kosor perjalanan. Jangan sering-sering tidur lewat waktu maghrib, waktu isya, kodok baiklah. Suara ajan dengar di sana, jamak baiklah, zuhur ke asar. Wah enak nian, Masya Allah. Inilah pentingnya ilmu Pak. Ketika berapa jarak kilometer kita berjalan jauh, oh baru bisa di jamak kosor. Di waktu sholat apakah? Zuhur ke asar atau asar ke zuhur di takdim jamak takhir, maghrib ke isya jamak takhir, jamak takdim atau jamak kosor, diringkas sholatnya 4 jadi 2, digabungkan 8 jadi 4. Ini pentingnya ilmu. Kalau tidak punya ilmu tidak bisa kita Pak, tidak bisa. Mungkin perjalanan jauh, masuk waktu asar lewat zuhur. Karena tidak tahu tadi. Makanya paling tidak kita punya ilmu, kita sedikit paham. Makanya kalau kita ini enak Pak, sudah disiapkan galau. Istilah makanan itu, di situ ada kue lapis, ada lemper, ada ketan, ada pisang goreng Pak. Yang mana kita pengen, pasti kita mbek Pak kue itu tuh. Pasti tidak mungkin tidak kita makan. Karena seluar dengan selera kita. Nama itu juga Pak di tempat daerah-daerah itu. Di Palembang khususnya banyak dai dari JSI, dai-dai kota. Diutus setiap subuh keliling ke musola, ke masjid. Dengan versinya masing-masing. Insya Allah tetap sunnah wal jamaah Pak. Insya Allah tetap. Nah ini Pak. Ada yang baru tegak sudah lucu, sudah ketawa. Ada yang dia menyampaikannya tegas. Wong itu tidak pacak tidur, tegang. Ada yang setengah-setengah. Ini Pak,
Sudah diinjau galau. Tinggal pilih kita mau yang mana, mau dai yang A, mau ustadz yang B, sudah ada. Ya sudah selera kita. Pengurusnya. Bagaimana caranya memakmurkan masjid ini agar penghuninya banyak, bukan bangunan yang megah yang bagus, tapi dakati yang sholat. Ini hati-hati tanggung jawab yang besarnya, Pak. Tanggung jawab pengurus masjid itu dibaguskan masjidnya, dakati yang sholat berjamaah. Kirian masjidnya tidak dibangun, jamaah ribut, ngapa kecilnya. Nah ini jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Insya Allah subuh kita hari ini yang akan datang, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan umur yang masih melekat. Mari kita ajak untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita beristighfar, mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, dosa-dosa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lapangkan kuburnya, diterima segala amal ibadahnya. Biridhahillah Ta'ala bil barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.